Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sempat melontarkan pernyataan jika dalam pusaran kasusnya dugaan pemerasan, aliran dana juga mengalir kepada partai politik dan organisasi masyarakat. Namun ketika diminta untuk menyebut nama parpol dan ormas itu, Noel hanya memberikan petunjuk memiliki unsur K dan ormas bukan berlatar belakang agama. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Zainur Rahman dilansir dari Kompas TV berpandangan apa yang diungkap Noel di depan umum dan muka sidang tentu harus bisa di cross check. Meski ia melihat dalam proses penyelidikan seorang terdakwa sudah pasti diberikan pertanyaan terkait hal itu. Namun dalam dakwaan tidak ada satupun menyinggung keterlibatan parpol dan ormas seperti yang disebutkan. Menurut Zainur, parpol tidak mungkin beraksi sendiri bila menerima aliran dana dan bisa saja diwakili oleh pengurusnya. Hal itu kemudian bisa dipilah oleh majelis hakim apakah pengurus yang dimaksud mewakili parpol atau pribadi. Ia melanjutkan jika memang informasi tersebut betul, bisa di cross-check di depan persidangan. Kemudian majelis hakim bisa memberikan petunjuk kepada KPK untuk mendalami. Namun jika hasil cross-check tidak cukup beralasan, menurutnya Noel hanya menjadikan pernyataannya itu upaya dari memperkeruh kasus. Sidang luar biasa, pertanyaan jaksa dan pertanyaan hakim luar biasa kritisnya ya. Ya dikit demi dikit kasus ini akan terungkap. Gitu. Apakah saya terlibat dalam proses ketiga ini atau tidak? Tapi apapun kita serahkan ke hakim dan juga jaksa. Saya yakin independensi mereka, nurani mereka, dan integritas mereka, saya sangat yakin mereka memiliki standar itu. Kalau Bang Noel buka Bang? Ya, tadi kan saya udah ngasih clue-nya ya. Kak, dari Kak itu Kak. Warnanya nanti. Kamera. Masih Tapi parlemen. kan sudah ada K-nya kan, nggak mau udah ada parlemen atau enggak. Terus yang pakai K, Bang. Ini kan sudah penulis salah satu tokoh yang ormas itu. Nah, nggak mau dulu saya ungkap. Nah, yang penting udah clue-nya saya kasih tahu. Ormasnya ormas berbasis agama. Kedua, partainya ada K-nya. Cukup itu dulu. terkait Pak Purbaya Pak itu apa kira-kira gimana Pak? Saya cuma mengingatkan buat Pak Purbaya, karena apa yang dilakukan Pak Purbaya ini mengganggu pesta poranya para bandit di Republik ini. Siapa banditnya? Saya mau ungkap atau nggak nih? Cluenya? Saya ungkapin atau nggak? Boleh. Gini, karena kalian tahu kan bahwa kasus saya ini jelas mengganggu yang namanya pengusaha dan juga sebagian elit. Jadi sidak-sidak yang selama ini saya lakukan ya dinarasikan bahwa saya memeras pengusaha. Yang paling mudah ya gunakanlah diksi OTT, operasi tipu-tipu. OTT itu operasi tipu-tipu. Kenapa saya berani menyampaikan ini? Karena definisi OTT dalam KUHP lama dan KUHP baru ya tidak seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK. Itu penting harus saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa mayoritas yang diteriak-teriakkan OTT oleh KPK itu bohong besar. Jangan ngebohongin rakyat, jangan ngebohongin presiden, karena nanti mereka akan diburu oleh rakyat. Bang, ini partai K ini Menoelkan Pak Purbaya ini masih terkait sama partai K juga sih Pak? Enggak lah, pokoknya ada lah. Ini kan bandit-bandit ini pestanya terganggu. Kalian bisa tahu siapa yang main pasar gelap, siapa yang main baju-baju yang gelap-gelap itu tuh. Belum banyak yang main alat mesin-mesin apa itu yang gelap-gelap itu. Pokoknya yang nggak pajak-pajak itulah. Berarti kena sidak sama Pak Purbaya soal thrifting kemarin ada? Oh iyalah, pastilah. Checkingnya langsung gampang nge-trackingnya kok. Itu dari yang kecil, belum yang lain-lain yang triliunan itu. Bang, artinya Pak Purbaya harus waspada. Harus waspada, karena dia akan dinoelkan. Gitu. Bang, ini yang kesaksian Abang sampaikan di persidangan nanti nggak Bang? Ya saya kan sampaikan juga lah. Ini momentum. Makanya saya bangga sekali kawan-kawan hadir dalam persidangan saya. Saya tidak mau narasi-narasi kotor dan narasi-narasi keji yang dilakukan KPK selama ini kan luar biasa terhadap saya. Bunuh dulu karakter Noel. Udah selesai itu tangkap, selesaikan. Jadi siapapun pejabat di Republik ini yang punya prestasi, kemudian berpihak kepada rakyat dan punya popularitas, sikat.
karena itu akan mengangkat ratingnya KPK. Itulah. Nanti baru saya kasih tahu lagi motivasinya. Oke. Bang Noel, terkait tadi K3S ini tadi kan saksi nilai sebut ada uang teknis. Tapi sebenarnya Bang Noel selama masih menjabat ini beneran ada nerima uang teknis atau sejenisnya nerima tahu gimana? juga kagak. Gini, saya aja baru menjabat itu Oktober. Setelah Oktober perintah presiden ngurusin Sritek. Nggak ngerti kursus gini-ginian. Istilah singkatan dari K3 aja saya nggak ngerti. Bahkan ya kawan-kawan tahu lah. Saya bukan karakter pejabat yang mengedepankan jabatan saya. Saya tahu baru jadi pejabatnya pas ditangkap KPK. Oh ternyata saya pejabat ya. Itu doang. Thank you ya kawan-kawan. Siap. Thank you. Kasus pemerasan K3 ini, apakah KPK akan menelusuri pernyataan ini? Disampaikannya di luar sidang atau di sebelumnya, artinya di luar forum sidang ya. Ya, kami tentu menghimbau ya kepada terdakwa agar lebih fokus untuk mengikuti persidangan dengan menyampaikan fakta-fakta dengan benar dan utuh sehingga bisa membantu proses persidangan ini bisa berjalan efektif. Dan jika memang memiliki informasi-informasi lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan, silakan disampaikan di depan majelis hakim supaya itu kemudian juga menjadi fakta persidangan. Karena setiap fakta persidangan tentu akan dilakukan analisis oleh tim CPU KPK untuk melihat apakah kemudian nanti bisa menjadi bukti baru untuk proses atau untuk pengembangan penyidikan nantinya. Mas Noel itu kan kayak gede ngomong gitu ya, tadi ngomongin soal Purbaya, hati-hati dan segala macam. Nah KPK melihat ini tuh akan kayak mengganggu jalannya proses persidangan gak sih Mas? Terus kalau misalnya dia terus keluar-keluar yang gak jelas di luar persidangan, maksudnya di luar materi persidangan itu nantinya akan kayak jaksa penuntut bisa memberi tuntutan yang lebih gak penuh lagi. Ya. Kami pikir masyarakat sudah semakin cerdas untuk melihat fakta-fakta yang memang betul-betul muncul di dalam persidangan. Karena memang dalam rangkaian persidangan perkara ini banyak informasi ataupun narasi dan juga opini yang dibangun di luar persidangan. Dan tentu kami melihat itu menjadi sesuatu yang kontraproduktif karena bisa menjadi misinformasi yang didapatkan oleh masyarakat. Dalam perkara ini kami pastikan dari perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini, KPK melakukan penangkapan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi beserta barang buktinya. Artinya semuanya sudah firm, baik aspek formil maupun materialnya, termasuk barang bukti yang kemudian sudah kami tunjukkan ke publik sebagai bagian dari transparansi, termasuk soal konstruksi perkaranya, yaitu dugaan tindak pemerasan berkaitan dengan pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus mengikuti jalannya proses persidangan ini untuk mencermati setiap fakta persidangan yang itu memang betul-betul firm berangkat dari bukti-bukti yang diperoleh oleh penyidik yang kemudian disajikan oleh CPU dalam persidangan, termasuk juga jika dalam persidangan itu dihadirkan saksi-saksi yang kemudian menerangkan untuk membantu menjelaskan bagaimana duduk perkara ataupun konstruksi dari perkara ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.